Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Presiden SPDPD selaku Kepala SMP 5 Kota Moncol. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP 5 Kota Moncol. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif dari saya, Kolege calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 5 Kota Moncol. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, akan ada beberapa pertanyaan tematik yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya budaya positif, ya. Budaya positif ada dua kata, budaya dan positif. Coba mungkin dari Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah budaya dan positif. Kita bagi dua budaya. Ya. Apa itu budaya? Ya. Kalau positif jelas, ya, itu yang bersifat baik. Kemudian kalau budaya itu kira-kira apa? Coba Bapak Ibu, budaya. Mungkin ada yang menyampaikan apa itu budaya? Kegiatan, ya, kegiatan ataupun kebiasaan yang sering dilaksanakan, ya. Jadi budaya positif adalah kegiatan ataupun kebiasaan yang dilaksanakan di mana, ya, di mana saja, termasuk kita ada di lingkungan sekolah. Ya. Tadi Bu Deni sudah semangat sekali menyampaikan SBG ya Bu Deni, ya, dengan nyanyian, ya, dengan gerak tangan, dengan gerak tubuh. Ya. Kalau saya nanti ada SBG yang menggunakan clue, ya, kemarin saya juga belum paham SBG ini Bu Deni. Sampai sekarang sudah lama atau belum? Oh masih bingung. Kalau Kak Pala mungkin sudah paham atau sudah lulus, ya, beratnya. Ada clue-nya SMP. Ya, punya SMP, kemudian ada dua soal, ya. Soal yang pertama, Pak Azhar atau diganti Pak Fendi akan jalan-jalan ke 3 kota besar di Indonesia. Kota pertama adalah Semarang, kota kedua adalah Majalengka, kota ketiga adalah, coba ada yang tahu? Ya, Purbalingga, ya. Terima kasih Bu Nani, ya. S-nya itu Semarang, M-nya Majalengka, P-nya Purbalingga. Sudah Pak Bu Nani? Ya, kalau sudah Pak sekarang Bu Nani, ya. Pak Indra, ya. Sewaktu kuliah memiliki teman yang berasal dari beberapa provinsi, ya. Ada Jawa Timur, Ibu Kota Surabaya, Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian kota yang lain Jawa berasal dari kota mana Bu Deni? Ya, Pekalongan, ya, Pekalongan bisa, ya, atau mungkin lebih spesifik lagi karena kita kaitan dengan provinsi berarti ya Ponti, Pontianak ataupun Palangkaraya. Itu SBG pada kesempatan kali ini. Kalau tadi Bu Deni kaitan dengannya, saya dengan pemikiran, ya. Jadi melanjutkan kata kita lanjutkan di lain waktu. Kemudian perkenalan tadi Bu Deni yang luar biasa pengalaman kerjanya, ya, pendidikannya sama. Saya juga bukan dari S1 pendidikan, saya dari hukum. Kemudian kerja, saya selama 10 tahun menjadi tenor bimbingan belajar di lembaga pendidikan di Purwokerto dari 1999 sampai dengan 2009. Kemudian ngajar di MA dari 2007 sampai dengan 2021. Ya, sekarang ada di SMP ini. Itu
Itu pengalaman pekerjaan saya. Nah, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu kaitan dengan budaya positif ya. Dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Bu Dewi sudah panjang kali lebar ya. Intinya sudah memahami semuanya. Saya hanya sedikit memberikan penekanan ataupun tambahan ya yang bisa ya menambah pengetahuan ilmu baru semuanya yang mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak di angkatan 11 ataupun 12 ya, karena angkatan ini tidak hanya sampai dengan angkatan 10-11 saja. Mungkin juga untuk Pak Sabik ya juga nanti bisa termotivasi untuk menjadi guru penggerak ya, karena dengan guru penggerak insya Allah banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Jadi budaya positif itu yang pertama ada paradigma belajar ataupun perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif ya. Yang ketiga nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Coba Pak Sabik mungkin ingin menyampaikan apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Coba. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang realisasi sehingga peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya. Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip ya, pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodir kebutuhan peserta didik ya, sehingga peserta didik ya belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka sedang digaungkan. Kita sebagai guru harus mendukung. Ada berapa dimensi ya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Coba Pak Fendi, ada berapa dimensi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ada ya, 6 ya, ada 6 ya. Pertama Pak Bu Nurul. Beriman dan bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Bunani. Yang kedua, ya, berkebinekaan global. Kemudian Kang Indra yang berikutnya kelihatan British. Bernalar kritis ya, ini bernalar kritis. Pak Sabik, oh mandiri. Kemudian gotong royong ya, dan terakhir kreatif ya. Jadi ada 6 dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah paradigma belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah kita laksanakan di sekolah kita ya, yaitu yang pertama ada pembiasaan sholat zuhur ya, kemudian ada juga ya, doa bersama di Jumat ibadah, baik istighosa, bacaan tahlil, yasin dan juga istighosa. Ini yang harus ditingkatkan ya, dengan adanya kurikulum Merdeka. Kemudian salah satu dimensinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, sehingga kita harus ya selalu meningkatkan ya kegiatan-kegiatan ataupun ya budaya positif yang sudah jalan ya. Jadi jangan dikendorkan, justru ini menjadi momen bagi kita agar kegiatan-kegiatan yang dirasakan dapat ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global ya. Ini saya ambil dari situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita saja, bahwasanya siswa kita itu memiliki
tidak memiliki keberagaman. Ya, dalam arti keberagaman apa? Keberagaman agama, suku, ras ataupun budaya. Siswa kita berasal dari suku yang sama, ya. Agamanya juga sama, ya. Budaya juga sama, dari budaya Sirawi. Namun di dalam pembelajaran kita tetap perlu untuk mengajarkan kebinekaan global, ya. Sebagai apa? Sebagai bekal bagi mereka, ya, untuk di dalam kehidupan masyarakat, ya. Siswa kita setelah lulus nanti banyak sekali yang bekerja di luar kota. Suatu saat akan menjumpai rekan-rekan yang berbeda dari provinsi yang berbeda, kabupaten yang berbeda, sehingga ini menjadi bekal bagi mereka untuk menghargai keberagaman. Kemudian gotong royong, ya. Ini gotong royong sudah kita laksanakan dengan anak-anak, ya. Pak Fendi sebagai guru juga ikut, ya, membantu. Bu Eni juga sama, Bu Deni, Pak Indra yang lagi pegang satu tapi tidak saya munculkan karena terbatas, ya. Ini sudah kita laksanakan, ya, di hari Jumat, ya, Jumat bersih, ya, juga Jumat sehat setelah kegiatan senam. Kita juga kadang-kadang melaksanakan Jumat bersih. Nah, contoh kolaborasi ini juga bukan gotong royong saja, tapi berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya. Kita memiliki rekan di dalam satu tim sehingga harus bisa berkolaborasi dalam segala hal, ya, apa saja, ya. Misalnya, ya, ini ada dua teman kita yang tidak berangkat, yang adalah Bu Endah dan Pak Azhari karena memang ada tugas dari sekolah, ya. Kita sebagai guru yang ada di sekolah, ya, harus siap sedia untuk membantu, ya, dengan memberikan tugas-tugas, ya, kepada anak-anak. Ini adalah contoh kolaborasi. Kita tidak boleh acuh ketika ada guru yang tidak masuk, ya, kemudian kelas dibiarkan kosong sementara kita ada di kantor hanya ngobrol-ngobrol saja. Berarti kita belum bisa menerapkan, ya, kolaborasi dengan guru lain ataupun teman sejawat. Kemudian berikutnya adalah mandiri. Kita berasal dari sekolah yang ada di pinggiran. Siswa kita hanya dari satu SD, mungkin ada juga dari SD sebelah, SD 3. Ini yang kadang agak sulit, itu menanamkan, ya, sifat mandiri kepada anak, ya. Contohnya mereka berada di depan, tapi di depan itu kadang agak merasa kesulitan. Ini yang harus kita gali, bagaimana anak tampil ke depan, ya, menjawab pertanyaan saja ke depan. Itu adalah salah satu sifat keberanian mandiri yang dimiliki oleh siswa, ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada anak ataupun murid agar dapat belajar secara mandiri. Memang kelemahan kita di sekolah ini, anak tidak diperbolehkan menggunakan HP. Ini memang antisipasi agar mereka betul-betul fokus di sekolah, tidak bermain HP. Karena di rumah sudah maksimal dari jam 1 sampai pagi-pagi menggunakan HP. Makanya ditekan di sekolah kita tidak membawa HP. Ini memang dilema. Di satu sisi anak nanti ada batasan untuk menggunakan HP, tapi kadang-kadang di sisi lain anak itu ataupun kita sebagai guru membutuhkan, ya, anak untuk pembelajaran. Kita coba kemarin ketika sedang ada kegiatan ASKS yang menggunakan HP, ya, berangkat ke sekolah, ya, saya ke depan kantor, anak sudah duduk di depan perpustakaan, pegang HP semua, ya, dipanggil tidak, ya, menjawab. Itu karena sudah kebiasaan, ya, dari anak ketika memegang HP, ya, jiwa sosialnya berkurang. Memang bukan hanya kita saja, siswa saja, murid saja, tapi kita sebagai guru kadang juga seperti itu, ya. Kalau sudah bareng yang pegang HP, jiwa sosialnya berkurang. Ini pembelajaran paradigma baru yang mandiri. Berikutnya adalah kreatif, ya. Kita kemarin sudah melaksanakan pemilihan OSIS. Ini salah satu kreativitas dari guru ataupun siswa, ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa suara demokrasi, yang salah satunya adalah profil pelajar Pancasila bagian dari P5. Kita sudah melaksanakan kemarin, Pak Kapusat Pak Kepala malah belum sempat menyampaikan dari 3 pasangan
yaitu suara pasangan nomor urut 1 Pak. Ya, justru yang laki-laki ya. Saya juga tidak tahu kenapa ya. Kemarin yang terpilih Eric dan Lutfi, tapi mudah-mudahan ya mereka yang notabene anak laki-laki ini Eric kadang-kadang memiliki sifat yang punya dan dengan teman-teman kurang baik, tapi justru dengan dia terpilih dan Lutfi mudah-mudahan bisa berubah. Eric sudah mengalami perubahan yang baik ya, dari awal masuk itu anaknya itu menggunakan kekerasan fisik, kemudian setelahnya sudah berubah. Kemudian Lutfi juga anak kadang-kadang agak sedikit blur, tapi tadi ketika saya membawa meja dari kelas 8 ke kelas 9, malah dia menawarkan diri untuk membawa. Berarti ini sudah ada peningkatan dari hasil polling ataupun pemilihan kemarin. Eric terpilih dan Lutfi mudah-mudahan dia berubah ke arah yang lebih baik. Ini kreatif, kemudian bertaraf kritis. Ini saya ambil dari pada waktu melaksanakan visi misi di tahun sebelumnya. Karena tahun ini, mohon maaf, yang kemarin waktu mungkin Bu Dini ya Bu, atau mungkin Pak Anjar pada waktu kegiatan penyiapan visi misi, ternyata saya belum punya dokumennya. Ini saya ambil dari waktu kemarin. Ada 2 pasangan yang sekarang kelas 9, Vika dan Dewi, kemudian ada Febri dan Wisnu. Mereka berlatih bagaimana cara menyampaikan visi misi. Ya, untuk tahun kemarin saya lihat untuk penyampaian visi misinya ya lebih ya bukannya lebih bagus ya, tapi mereka lebih tertata, lebih kreatif lagi ya, dari nalar kritisnya mereka bisa dikeluarkan. Ini mungkin karena pemikiran mereka lebih ya dari yang sekarang, tapi ya tidak apa-apa, ini dalam proses latihan dan mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi. Ya, tadi ya kaitannya dengan pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif yang di belakang kelihatan atau tidak ini? Tidak. Ini saya backgroundnya. Ya, disiplin positif ya. Saya baca dulu. Disiplin berasal dari kata disiplina ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Ini yang harus kita terapkan di sekolah kita ya, sebagai sarana ya, agar proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat terlaksana. Harus dimulai dari kita terlebih dahulu ya. Kita jangan langsung menyuruh pada anak sebelum kita melaksanakan ya. Contoh kecil misalnya ya, ketika kita sedang bergotong royong ya, kita tidak usah menyuruh si A, si B untuk mengambil sampah atau mungkin membuang, tapi dengan kita mengambil dulu atau buang sampah, insya Allah anak akan mengikuti. Itu kaitannya dengan gotong royong. Kemudian kaitannya dengan misalnya keberangkatan ya, kita sebagai guru harus memiliki disiplin positif yang menjadi teladan agar siswa kita juga mengikuti ya. Dari berangkat dengan pulang juga kita harus dengan yang menjadi aturannya ataupun ketentuan yang berlaku. Ya, ini salah satu contoh bahwa kita sudah bisa menerapkan disiplin positif. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai kebajikan. Coba mungkin bisa dibantu baca Bu Nani. Apa itu? Ya, nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
Jadi nilai kebajikan pada intinya adalah bersifat universal ataupun umum, ya, lintas bahasa, kemudian suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, ya, yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seseorang menuju kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Coba Pak Indra, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebetulan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi seluruh tindakan yang kita lakukan akan memiliki tujuan. Ya. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut, ya. Jadi ini ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya. Bertahan hidup ada apa saja Pak Sapi? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, jadi untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, ya, makanan. Ya, sebagai manusia tentu kita butuh makan. Ya, pakaian, ya, juga otomatis, ya, sebagai kebutuhan primer. Tempat tinggal, ya, keamanan dan kesehatan. Ya, dan sebagai murid, ya, sebagai murid di sini contoh dari kebutuhan dasarnya adalah keamanan. Ya, jadi di rapor pendidikan kita kemarin keamanan tingkat sekolah yang ada di SMP 5 Serang itu termasuk bagus. Ya, oleh karena itu di tahun berikutnya harus ditingkatkan lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat murid itu, ya, apa ya, merasa di sekolah itu bisa. Ya, kita sebagai guru memang ada rasa yang tidak tepat, ya, melihat kelakuan anak-anak. Tapi kita bisa meminimalisir agar, ya, sifat-sifat mereka itu terkurangi. Ya, dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara membuat mereka menjadi aman ataupun nyaman. Ya. Kadang ada anak yang sedang bermain di halaman, ya, kemudian mungkin membuat ramai ataupun gaduh. Ya. Kita sebagai guru, ya, jangan langsung apa yang memanggil ataupun memain dengan kata-kata yang keras, tapi misalkan kita dekati, ya, kita dekati sehingga anak betul-betul akan merasa diopeni, merasa dibongkar. Ya, itu bahasa Jawanya. Kemudian kalau pakaian jelas, ya, kita sebagai manusia jelas butuh pakaian sebagai kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan. Ya, ini kita kayak dengan siswa. Ya, kita harus lebih banyak ketemu dengan siswa, empati juga. Ya, siswa kita semuanya nyunsewnya bukan dari ekonomi yang bagus, ya. Kalau kita melihat latar belakangnya, ya, orang tuanya nyunsewnya banyak sekali siswa kita yang berasal dari ekonomi yang menengah ke bawah. Ya. Sepatutnya, ya, kalau kita memiliki, ya, rezeki, ya, yang lebih, ya, kita bisa membantu mereka, ya, ataupun peduli kepada mereka. Itu kaitannya dengan keuangan. Tapi kalau kita belum bisa memberikan karena kita juga kebutuhannya besar atau banyak, ya, kita peduli dalam hal yang lain. Ya. Jadi dengan mengajak, ya, siswa kita, murid kita untuk ngobrol saja seperti yang Pak Fedi lakukan, ya, dengan anak-anak itu sebagai salah satu bentuk peduli, ya, kasih sayang. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi bagian dari kelompok. Ya, kita jumlahnya di sekolah ada 9. Ayo semuanya kita kompak, ya, untuk majukan sekolah kita, ya, agar menjadi sekolah-sekolah atau menjadi sekolah impian bagi anak-anak terutama dari SD Negeri 2 Sirau. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan. Ya. Penguasaan ini ada harga diri,
keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Ya. Saya itu bahkan berprestasi. Memang di kita itu belum ada guru yang bisa berprestasi di tingkat kabupaten, ya, karena memang jumlah guru terbatas, banyak sekali pekerjaan, sehingga untuk mengembangkan diri kadang agak berat. Beda dengan sekolah yang besar, gurunya banyak, sehingga walaupun jam belajar banyak, ya, tapi sudah tidak ada tugas tambahan yang lain, ya, sehingga untuk mengekspresikan diri lebih mudah. Ya. Jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat kabupaten, ya mudah-mudahan ada yang ikut. Ya, dulu Bu Dini sempat ikut best practice ya Bu. Nah, walaupun belum menjadi yang terbaik, tapi minimal sudah mendapatkan sertifikat. Kemudian Pak Hasan juga sedang mengikuti. Walaupun ya yang lain, ya misalnya bukan hanya di prestasi yang akademik, memang juga tidak masalah. Ya. Kalau misalnya tidak menjadi yang nomor 1, 2, 3, minimal kita berprestasi dalam hal yang lain. Salah satunya saya dari Bu Dini jadi guru bergerak adalah salah satu prestasi dari sekolah yang ada di minimal di Kecamatan Karangmoncol. Ya. Kalau Karangmoncol 1 memang banyak ya guru bergeraknya. Jadi sekarang sudah lulus 1, sedang pendidikan 3, ya. Dan sekolah-sekolah yang lain juga ada. Tapi kita juga jangan kalah. Itu adalah sebagai salah satu prestasi dari sekolah kita ini. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan, ya. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, ya, dan mampu mengendalikan anak dirinya. Kita harus bisa mencoba hal-hal baru, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Ya, kita jangan hanya monoton dengan cara ceramah, ya, kemudian nanti anak menulis, ya, selesai. Ya. Tapi kita mencoba dengan hal-hal yang baru. Banyak sekali permainan ataupun pembelajaran edukatif yang disediakan. Ya. Kita tinggal mencari saja, kemudian nanti kita terapkan di sekolah kita. Insya Allah anak-anak akan lebih senang ketika mengikuti pembelajaran. Ya. Memang ya, guru itu ya, menjadi sekarang kan di pembelajaran kurikulum merdeka, ya, pusatnya adalah harusnya di siswa, ya, bukan di guru. Namun kadang kita itu masih menjadi ya, pusatnya ya, dengan cara menjelaskan, kemudian anak tulis ulang, ya, selesai pembelajaran. Ya. Anak terbiasa seperti itu. Ayo kita mulai dari sekarang bagaimana mencoba hal baru kaitannya dengan pembelajaran, ya, yang menarik. Kemudian kesenangan, ya, ada bermain, humor, antusias dan tertawa. Pada saat pembelajaran serius ada saatnya, tapi harapan ya, kita semuanya dan harapan anak juga ya mungkin kita dalam belajar itu ada permainannya, kemudian ada humornya, kemudian ada tertawanya, ya, tapi jangan terlalu berlebihan tertawanya. Jadi ini harus kita lakukan agar pembelajaran dapat menyenangkan sehingga menimbulkan rasa kesenangan di dalam pembelajaran, ya, yang merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu untuk dapat melakukan tindakan, ya, atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Perilaku siswa kita yang dilakukan ada 3 muaranya, ya, tujuannya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak kita tidak mengerjakan PR, anak kita mengerjakan PR. Ya, mudah-mudahan dari 3 ini ya adalah pilihan yang ke-3, bukan ke-1 ataupun ke-2. Ya. Siswa kita, murid kita menggunakan dasi, ya. Itu karena mereka punya kesadaran. Ya. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak. Ya. Mereka harus memakai atribut di rumah dengan rapi, baju dimasukkan. Ya. Kalau anak perempuan, ya mungkin sudah rapi, kadang anak laki-laki yang perlu kita tanamkan kembali, ya, rasa ya, kedisiplinannya atau perilaku positifnya.
Kemudian yang keenam adalah 5 posisi kontrol guru. Ya. Jadi kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Ya. Ada pertama yaitu apa Bu Guru? Penghukum. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian yang ketiga ya, teman. Ya. Yang keempat ya, pemantau, dan yang kelima adalah ya, manajer. Ya. Ini 5 posisi kontrol guru yang ada. Ya. Kita ada di sebelah mana? Mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan ada di sebelah mana? Saya beri kartu. Pak Edi, kira-kira sekarang posisinya ada di sebelah mana? Saya sebelah kami. Sebenarnya kalau saya sering mengaku pada posisi yang ketiga, mungkin berusaha menjadi teman walaupun tadi di sekitar guru ini kita menjadi teman, namun jangan teman yang terlalu akrab. Mungkin bisa teman ketika oleh siswa untuk bicara soal yang tidak bisa bicara kepada teman lain ataupun kepada orang tua. Terima kasih. Untuk Pak Fendi, posisinya ada di posisi teman. Kalau Bu Deni mungkin menyampaikan posisinya di sebelah mana? Ya, seperti yang pernah saya sampaikan tadi bahwa sebelum mengenal 5 posisi kontrol guru, mesti faktanya kita berada di posisi penghukum dan merasa bersalah. Karena kita akan merasa puas ketika sudah menghukum siswa dan membuat siswa merasa bersalah. Karena pada faktanya menghukum dan merasa bersalah belum tentu membuat anak itu sadar dan paham kesalahannya. Mungkin Ya, terima kasih dari 2 pendapat yang tadi telah disampaikan. Bahwasanya ada posisi sebagai teman, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memposisikan yang lain ketika sudah menjadi penghukum dan merasa bersalah. Kita akan kasih satu persatu, ya. Yang pertama ini adalah kasusnya siswa tidak memakai dasi sesuai dengan peraturan sekolah. Ya. Kalau kita sebagai penghukum, ya, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah anak disuruh, ini misalnya ya, kalau yang dicontoh itu biasanya anak suruh berdiri di depan ya, kelas atau hormat kepada bendera. Ya. Ini membersihkan kamar mandi siswa. Ya. Kalau kita menghukum anak seperti apa? Kalau kita posisinya sebagai penghukum, ya, berarti ya, yang dilakukan anak ketika tidak menggunakan dasi adalah membersihkan kamar mandinya sendiri. Ini ada dampak positif dan negatifnya. Ya. Dampak positifnya apa? Anak nanti ya, kamar mandinya jadi ya, bersih. Ya. Kemudian mereka ya, di rumah mungkin belum pernah membersihkan kamar mandi, ya. Tapi dampak negatifnya, ya, kadang nanti ada rasa ya, balas dendam dari anak kepada kita, ya. Mungkin suatu saat, ya, itu tidak akan bisa ya, masih ada terngiang-ngiang saja di benak anak. Saya pernah dihukum oleh Pak Guru membersihkan kamar mandi. Kemudian yang kedua adalah, ya, ketika ya, posisinya membuat rasa bersalah, apa yang dilakukan Bu Nabi? Apa yang dikatakan guru ketika posisinya di pembuat rasa bersalah? Coba tinggal di ya. saya sering mengingatkan kamu, namun selalu mengecewakan Bapak Ibu. Jadi ketika kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, yang disampaikan guru adalah saya sering mengingatkan kamu, ya. Namun ya, kamu selalu mengecewakan bapak, ibu, guru. Ya. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian, coba Pak Indra, ketika Pak Indra posisi sebagai teman, apa yang disampaikan?
Ayo dong, kalau yang berdoa. Ayo. Ayo lah, Bapak Ibu ya. Ya, jadi ketika Pak Idris posisinya sebagai teman, Pak Indra, ayo dong, ya, patuhi peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi. Ya, jadi kita tidak langsung memarahi anak. Ya, kamu tidak memakai dasi, ya. Nanti kamu akan saya hukum, ya. Tapi nanti ya dengan menggunakan kata-kata ayo dong ya, patuhi peraturan sekolah. Kemudian ya, ketika posisinya Pak sebagai pemantau, bagaimana Pak Sakit? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan tahu konsekuensinya. So kamu harus komunikasi. Jadi kita posisi sebagai pemantau, ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan tahu konsekuensinya. Ya. Besok kamu harus memberi dasi. Ya. Jadi itu posisi pemantau. Kemudian, ya, posisi manajer. Ya. Kalau posisi manajer, ya, ini ya, memberikan solusi. Memberikan solusi. Jadi coba beritahu saya apa kesalahanmu dan bagaimana solusinya. Ya. Jadi ketika ya, anak tidak menggunakan ataupun memakai dasi, ya, nanti ditanya dulu, ya, ditanya dulu kenapa tidak memakai dasi, ya, dan solusinya bagaimana. Ini kemarin saya melakukan segitiga restitusi dengan Lutfi, ya, karena dia tidak memakai dasi. Dia sering sekali kalau memakai dasi, terutama di dasi batik, ya, identitas. Ya. Setelah saya tanya, ya karena memang paginya dia tidak bisa menemukan dasi yang harusnya dipakai. Yang ada hanya dasi biru putih. Ya. Sementara dia itu adalah harusnya dasinya hitam, ya, sehingga dia saya ambil kemudian memberikan alasannya kenapa tidak memakai dasi hitam, ya. Jadi ini contoh penerapan posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Jadi yang pertama tadi ada apa, coba masih ingat posisi kita sebagai ya, penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian pemantau, dan satu lagi manajer. Ya. Ini posisi kontrol kita. Ya. Coba kita pahami kita itu ada di posisi mana. Ya. Bisa di ya apa ya selidiki ataupun kita cari dari diri kita sendiri. Sering kita ada di posisi kontrol yang mana. Ya. Ada membuat merasa bersalah. Ya. Kemudian ya ada posisi ini kalau kamu berdiri di depan kelas sama selama belajar, ini posisi kontrol yang mana? Ya, penghukum, ya, dia menghukum anak, ya, dengan cara berdiri di depan, ya, kelas selama mengikuti belajaran. Kalau ini sebagai apa? Ya, sebagai manajer. Kemudian ini kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas pemantau, ya, atau membuat merasa bersalah, merasa bersalah, ya. Kemudian ini, ayolah, adalah vokal dari Bapak Ibu guru. Ini adalah sebagai ya teman, ya. Itu 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi nanti kita ada di posisi mana harus bisa introspeksi diri, ya. Yang sebaiknya adalah kita sebagai apa? Menurut ya, yang sebaiknya itu sebagai apa? Sebagai menurut nanti sebagai apa? Menurut kita mengajar kelas 1 sebagai teman, ya. Sebagai ya, sebagai manajer, ya, awalnya mungkin dari teman terlebih dahulu, ya. Ya, kalau teman hanya mengajak, ya, tapi tidak ada ya, solusi dari murid itu sendiri, ya.
Kita lanjutkan keyakinan kelas. Ini saya ambil foto pas kebetulan di hari ya pakai PGRI ya tanggal 25 ya. Saya sengaja ya, cari ambil gambar yang ada di Google ya kaitan dengan keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi Bu Dini sudah menjelaskan panjang lebar apa itu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya. Contohnya seperti ini ya. Kita tidak hanya lingkupnya di kelas saja, tapi bisa juga di lingkup masyarakat yang lebih luas. Pak Indra misalnya menggunakan helm ya, karena takut ditilang. Ya. Berarti Pak Indra di sini ya, posisinya sebagai mematuhi peraturan atau karena keyakinan. Peraturan ya. Kemudian yang kedua ya, Pak Indra menggunakan helm karena memiliki kesadaran. Jadi misalnya nanti ya, misalnya nanti ya, misalnya nanti Pak Indra pakai ya, misalnya dia akan aman ya, aman. Berarti ini sebuah keyakinan ya, keyakinan yakin ya, ketika nanti kita takut ya, tidak terjadi apa-apa ya. Jadi itu perbedaan keyakinan dan peraturan. Nah, jadi kita di sini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya. Kalau ya peraturan ya tadi Bu Dede telah menyampaikan jangan menggunakan kata apa? Kalau peraturan ya, dilarang misalnya, tidak boleh ya. Ini yang menjadi masalah di kita kadang-kadang kaitan dengan peraturan dan keyakinan yang harus bisa dibedakan ya. Kemudian ini saya kemarin sedikit ke kelas 9 karena saya punya kelas ya, antara pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu ya sifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk pernyataan positif, kemudian sesuaikan dengan kondisi sekolah dan melibatkan semua siswa. Ya. Yang pertama adalah abstrak, ya, konkret. Ya. Kalau konkret kan nyata, ya. Abstrak itu sama saja dengan apa? Angan-angan, ya. Angan-angan kelas 9 ini ada angan-angannya ya, bukan keyakinan yang begini, ya. Jadi saya tidak menyalahkan ya, namanya kan punya pendapat, ya. Contohnya misalnya keyakinan kelas, ya. Yang ini ada salah satu pendapat ya dari anak ya, fiskal ya. Kelihatan atau tidak? Ya, jadi salah satu contoh dari anak adalah misalnya adanya ketertiban kelas ya, ketertiban kelas ya. Kemudian ini ada stok benda gunanya, jadi mungkin anak yang membuat apa keyakinan sendiri di awal ya, di awal, kemudian di tengah-tengah itu tidak mengharapkan ya. Jadi ini dari kelas 9 ya, keyakinan kelas yang dibuat ataupun harapan-harapannya. Nah, disinilah ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang pertama adalah dilarang membuang sampah. Ya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya apa Pak Safi? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita tidak akan mengatur anak, ya, tidak akan menghukum anak ketika mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah dilarang bertengkar. Ya, itu ya, peraturan di kelas misalnya. Yang harus dibuat di dalam keyakinan kelas adalah ya, hidup rukun dengan teman. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dilarang mencontek. Ya. Kemudian
Kemudian keyakinan kelasnya adalah belajar dengan tekun. Itu istilah-istilah yang seharusnya kita gunakan ya, di dalam sekolah kita ya, yang berupa keyakinan kelas ya. Kalau peraturan itu kan hanya dari satu sisi, berarti dari satu guru saja, dari posisi guru saja, anak tidak dilibatkan, sehingga tadi menyampaikan bahwasanya sekolah seharusnya tidak ada poin ya. Walaupun di sekolah kita kan tidak ada poin ya, atau kalau ada poin ya anak-anak banyak ya, yang melanggarnya ya. Mungkin tidak hanya di sekolah saja, di sekolah itu sama ya. Sehingga diharapkan ya, dengan adanya keyakinan kelas ini ya, terciptalah ya, situasi ya, dan kondisi sekolah yang aman dan tentram ya. Kemudian ya, yang berikutnya ya, ataupun yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan antara guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab tanpa memberikan hukuman. Nah, ada 3 proses yang dilakukan agar segitiga restitusi ini bisa dijalankan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar ya. Jadi ketika kita salah adalah proses belajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan ya. Jadi dengan kesalahan tersebut menjadi pembelajaran bagi kita ya. Pak Indra atau mungkin Pak Sapik juga pernah melakukan kesalahan ya. Dengan kesalahan tersebut kita bisa menjadi pembelajar sejati ya. Ini harus ditanamkan kepada siswa. Tapi ya salahnya jangan kebablasan ya, jangan salah terus ya. Nah, untuk ya kata-kata ya ataupun yang harus ya, kita laksanakan adalah berbuat salah adalah wajar. Jadi kita melakukan kesalahan adalah sebuah kewajaran. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru tidak akan mencari kesalahan, tapi akan mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Jadi pada tahap ini yang dilakukan kita adalah ya, ketika dalam tahap menstabilkan identitas adalah dengan pertanyaan ini ya. Jadi jangan langsung justice bahwa kamu salah ya, kamu harus dihukum. Itu bukan salah satu tahap dari segitiga restitusi. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi kita sudah menstabilkan. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ya. Tadi ditanya, ya, kesalahannya apa? Kemudian di tahap ini, ya, kita menanyakan kepada murid, mengapa ya, kamu melakukan hal tersebut? Ya. Contohnya tadi, misalnya si Lutfi tidak memakai dasi, ya, dia memiliki alasan kenapa tidak memakai dasi sesuai dengan hari yang ditentukan. Kemudian, ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya, namanya sama kan memiliki kesalahan ya. Ada kesalahannya lebih buruk dari hari tersebut ya. Ada malah baju tidak dimasukkan, yaitu lebih ya, lebih buruk dari tidak pakai dasi. Kemudian kamu waktu berkata melindungi sesuatu yang penting buatku ya. Kemudian
kamu lakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Itu tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara prinsip, ya, motivasi dari dalam kita sendiri, ya, punya kesadaran diri bahwa apa yang kita lakukan, ya, adalah, ya, dari kita sendiri, bukan paksaan. Ya. Nah, di tahap menanyakan keyakinan, ya, kita bertanya kepada siswa, apa keyakinan kelas kita? Ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apa keyakinan kelas kita? Ya, misalnya memakai atribut yang sesuai dengan ketentuan. Nilai apa yang disepakati? Berarti dia tidak menyepakati dari nilai, ya, apa? Kira-kira kalau tidak pakai dasi, berarti kan tidak mematuhi, ya. Kira-kira nilai, ya, kedisiplinan, ya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Berarti kelas yang ideal adalah, ya, kelas yang, ya, murid-muridnya memiliki, ya, kedisiplinan. Ya. Untuk tahun ini mudah-mudahan bisa dipertahankan karena, ya, ketika di hari Senin sampai dengan hari Sabtu mereka sudah menggunakan pakaian yang rapi, kemudian dasi juga dipakai. Ya. Ini adalah salah satu contoh disiplin yang harus kita tingkatkan, dan kita sebagai guru jangan sungkan-sungkan, ya, untuk selalu mengingatkan siswa kita. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, jadi itu tahap-tahap dari segitiga restitusi, ya, yang sudah, ya, ataupun harus kita laksanakan. Mungkin yang sudah melaksanakan adalah saya dan Bu Dini. Tadi Bu Dini sudah sangat lengkap sekali. Kalau yang dari saya, mungkin karena saya biasa ngomongnya, ya, keras, ya, dengan anak, sehingga ketika saya menanya kepada siswa, saya dengan perasaan yang lembut, ya, perasaan yang lembut, ya, tapi saya itu dengan kata-kata yang mungkin keras, ya, bukan kasar. Ya, mungkin dari saya sendiri pada kata-kata yang memang keras ketika ngobrol ataupun berhadapan dengan anak. Ini salah satu yang sudah saya laksanakan dengan anak, ya. Ini pokoknya. Ya udah Pak, ya, misalnya tidak Budi, ini salah satu yang saya sampaikan atau tahap-tahap segitiga restitusi dengan salah satu anak. Ini Vika, ya, dia itu memang di kelas 9 ini kadang-kadang ketika setelah istirahat ke mana, ke ruang kelasnya terlambat, ya. Ini Vika yang paling terakhir sendiri, sehingga saya dia yang saya tanya, ya. Yang lain memang juga ada yang terlambat, tapi Vika yang paling terakhir sendiri, ya. Jadi 3 tahap yang sudah saya lakukan, dari yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, ya, kemudian tadi menstabilkan di tahap yang pertama. Ini sudah saya lakukan, tapi mungkin bisa diperbaiki lagi di berikutnya, ya, karena ini kita juga semuanya masih dalam proses belajar. Di modul ini banyak sekali yang kita pelajari, ya, dan dengan adanya segitiga restitusi ini, ya, kita jadi tahu bagaimana ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Ini di tahap yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Itu untuk salah satu contoh dari segitiga restitusi kepada salah satu anak, ya, Vika yang masuk kelas terlambat. Kemudian yang berikutnya, ini si Lutfi, ketika pembelajaran tidak memakai dasi, ya, dia tidak memakai dasi karena memang dasinya tidak ada. Kemudian katanya menurut si Lutfi dasinya itu ketinggalan, ataupun dasinya itu yang hitam itu tidak tahu di mana, sehingga dia tidak memakai
itu kaitannya dengan segitiga eksekusi ya. Waktu menunjukkan pukul 11:28 ya. Masih ada satu tahap lagi yang akan saya laksanakan, yaitu kalau tadi Bu Neni menyampaikan secara tertulis ya untuk saya pribadi, jadi kesimpulan apa yang dapat Bapak Ibu ambil dari kegiatan hari ini dari 8 materi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Bapak Ibu guru bisa menyimpulkan kegiatan hari ini dan apa yang nanti bisa diterapkan sehingga ya kita bisa menjadi guru yang profesional ya, profesional di dalam mengajar dan profesional di dalam tindakan ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan kaitannya dengan kesimpulan yang bisa dilaksanakan hari ini, mungkin dari Pak Kepala dulu. Terima kasih Pak Edwin yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan akhir ya dari kesimpulan kegiatan yang sudah dilakukan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti paparan dari dua narasumber CKP angkatan 9 tentang budaya positif. Insya Allah ini adalah bagian dari suatu proses pembelajaran kita semua. Setelah kita mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, insya Allah setelah ini kita bersama-sama bisa lebih paham lagi tentang budaya positif. Hal-hal yang baik apa yang sudah dilakukan di dalam sekolah kita, kelas kita tingkatkan kembali, kita tumbuhkan lagi, apalagi dengan kita lebih paham lagi tentang adanya keyakinan di kelas yang mungkin selama ini kita masih terpancang pada peraturan kelas, pada tata tertib. Nah, nanti tata tertib dan peraturan kelasnya jadi seperti apa? Inilah yang nanti akan kita rumuskan menjadi budaya sekolah. Jadi monggo kesempatan yang luar biasa ini menjadi sesuatu yang sangat bagus sekali. Jadi pada kesempatan ini alhamdulillah kami semua bisa mengikuti kegiatan budaya positif, dan harapan saya nanti tim di sekolah ini bisa mengaplikasikan dari kegiatan yang pada saat hari ini disampaikan oleh CKP angkatan 9. Yakin dan optimis Pak Fendi dan teman-temannya untuk menjadi hasil dari kegiatan diseminasi hari ini. Insya Allah Bapak Ibu anak-anak kita pasti akan jauh lebih tertarik, lebih menarik dan lebih lebih manusiawi katanya. Karena sekolah tanpa hukuman, sekolah tanpa hadiah lainnya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu perubahan tanpa adanya tekanan berupa hukuman, tanpa adanya iming-iming berupa hadiah, tapi bisa terlaksana dan bisa menjalankan dengan baik. Tentu ini perlu kita cari jalan terbaik ini. Jadi budaya positif seperti apa yang bisa menumbuhkan itu semua, ini harus dirumuskan. Tadi sudah dicontohkan cara-cara untuk merumuskannya di dalam kelas. Kebaikan-kebaikan universal yang nantinya akan bisa menjadi sesuatu pemicu, pemantik untuk bisa meningkatkan semangat dan motivasi dalam belajar, dan tentu hasil akhir adalah bonus berupa prestasi siswa. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan. Jadi pada intinya apa yang tadi saya sampaikan harus bisa diaplikasikan di sekolah kita untuk menuju ya sekolah yang sesuai dengan harapan ya, yaitu sekolah yang aman, tentram, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada pendapat lagi, kesimpulan yang akan yang Bapak Ibu peroleh pada kesempatan hari ini, mungkin Bu Nadi.
Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan hari ini yaitu tidak jadi kita harus membuat kelas menjadi aman. Kalau peraturan kelas itu dirubah menjadi keyakinan kelas biar anak-anak juga mengikuti keyakinan itu dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bahwasanya kita jangan berfokus kepada keyakinan. Mungkin ada terakhir Pak Feby menyampaikan dari apa yang saya sampaikan, termotivasi 100% semangat untuk jadi guru penggerak. Kepada yang lain juga sama, Bu Nurul, ya, kemudian Pak Indra, Pak Sabri, ya, mudah-mudahan di angkatan 11 di submit, ya, kemudian nanti kalau perlu bantuan Pak Kepala, Bu Deni, saya juga bisa mendampingi agar sirap ya, ada yang menjadi guru penggerak, ya, terutama Bu Nurul, ya, masih elegan waktunya, ya. Nanti Sirau 1 sudah ada ya guru penggeraknya, Pak Supri lulus di angkatan 10, Sirau 3 Bu, atau Sirau 2, ayo kita bersama-sama ya belajar ya untuk menjadi guru penggerak. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, sebagai manusia tentu tidak luput dari kekurangan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.